warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq amma ba'd asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lil ahlil baitil kiram wa lil ashabil jami' radhiyallahu anhum ajma'in wa lil jami'il muslimin wal muslimat ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minna majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna aqrabakum ilayya wa a'adakum minna majlisan yawmal qiyamah al-tarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafahayun. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia yang saya hormati, Masya Allah, para kesepuhan, para asatidz, para alim ulama, para umaroh, dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang ada dalam majlis ini yang sama-sama mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan majlis ini dalam peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu maghfirah kepada saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Nabi dalam riwayatnya afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya yang paling utama zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala suasana keadaan, sehat, sakit, bahagia, senang, susah, ini adalah satu karunia yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, bersama-sama mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya berterima kasih pada DKM yang turut mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi ke kampung ini, ke Masjid Darul Rahmah. Sebelum masuk ke dalam materi tausiah, ada satu istilah tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka
siapa nih orang kawan pakai jubah, sok-sokan pakai kudung gitu. Maka kita perkenalan dulu. Alhamdulillah, nama lengkap saya Bayu Chandra Bahari, asli dari Sukabumi, cuman sudah beberapa tahun tinggal di Kota Bogor. Alhamdulillah juga saya adalah salah satu pengurus pembina keagamaan dan juga Al-Quran di salah satu yayasan yang bernama Rafi Foundation, tepatnya tidak jauh dari Majelis Aliyah di Pasir Kuda, Kawanan Jaya. Dan juga saya sama salah satu pengasuh bimbingan cara membaca Al-Quran bagi anak-anak PAM, pengamen-pengamen jalanan yang ada di Samu. Alhamdulillah kajian rutinnya ini setiap hari Rabu pada zuhur, para anak-anak PAM yang di jalan yang sering-sering ngamen, mungkin kita sering lihat di angkot. Nah, alhamdulillah mereka membuat satu kajian dan mempercayakan saya untuk bisa berbagi ilmunya. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak PAM, anak-anak pengamen, anak-anak muda, masya Allah, anak-anak muda ini adalah salah satu dari 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat ketika tidak ada lagi syafaat di akhirat nanti, langsung dapat syafaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah sabrun nasamil ibadatillah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dewasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu golongan yang terakhir, golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, banyak di sini pemuda, anak-anak muda, para penerus generasi muda meneruskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang tua yang sering masuk ulang balik ke masjid ini sudah wajar, maklum karena sudah tahu umur Pak ya. Tapi kalau anak-anak muda ketika malam Ahad seperti Masya Allah, di sini pemuda-pemuda duduk dalam satu majlis memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga ini anak-anak muda, pemuda-pemuda ini akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia, berbicara maulid Nabi, bahwasanya Nabi Isa ini mengabarkan bahwa mengabarkan kabar gembira kepada umatnya akan ada kelahiran setelah aku, kata Nabi Isa ini, seseorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala bernama Ahmad, yang kita kenal adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu berbahagia dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam salah satu riwayat, kita keuntungan sebagai umat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku, kata Nabi, seluruhnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ila ya'ba, kecuali mereka yang enggak. Maka dalam kaidah ilmu nausoroh, ya'ba di sini bukan hanya enggan, tapi mereka yang menolak. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa mereka yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau hari ini kita tanyakan kepada orang-orang kafir di luar sana, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, ataupun kepada mereka orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, kalau orang diberikan pilihan antara surga dan neraka, maka otomatis semua akan memilih masuk ke dalam surga. Tapi keuntungan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga illa qiyamah, kecuali mereka yang enggak. Maka siapa mereka yang masuk ke dalam surga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad. Siapapun mereka yang taat, yang mengikuti apa-apa yang menjadi perintah dan syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang akan masuk bersama ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man asani faqad. Tapi mereka yang menolak, mereka lah orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin yang mulia, seorang imam hakim di dalam mustadraknya pernah menyampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ditulis dalam kitab Fathul Bari, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fataratu alaikum sayyaini walam yawadu ba'dahuma." Telah kutinggalkan kepada kalian umatku dua perkara, di mana dua perkara ini apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka tidak akan tersesat baik dunia dan akhirat. Maka hadirin yang mulia, dua perkara yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnati. Bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan satu petunjuk kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'an min ashabi." Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran akan datang kepada kalian dari kiamat memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang membacanya, kepada mereka orang-orang yang menemaninya, kepada mereka orang-orang yang menghafalnya, kepada mereka orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Hari ini, Masya Allah, Al-Quran hanya sebagai pajangan di dalam masjid-masjid saja terbengkalai, tidak pernah kita sentuh. Handphone dengan Al-Quran lebih banyak kita memegang handphone. Bentuknya sama persegi, bentuknya sama kotak, tapi isinya yang berbeda. Hadirin yang mulia, hari ini media massa menyampaikan bagaimana kejamnya virus corona, sehingga umat muslim hari ini takut dengan virus corona. Seluruh umat muslim was-was dengan adanya virus corona. Tetapi Al-Quran telah mengabarkan kepada kita semua bagaimana pedihnya api neraka, tapi kita tidak pernah mengabaikan. Tapi kita cuek saja, kita santai-santai saja. Padahal hadirin yang mulia, hajat kita paling besar itu di dalam dunia ini bukanlah mengumpulkan harta yang banyak. Hajat paling besar dalam kehidupan kita bukanlah mencari pangkat yang tinggi. Hajat paling besar dalam kehidupan kita bukanlah mencari popularitas yang dikenal oleh semua orang. Tetapi hajat paling tinggi dalam kehidupan kita adalah bagaimana mengharapkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah paling besar bukanlah musibah corona. Musibah paling besar bukanlah musibah adanya longsor, adanya gempa, tetapi musibah paling besar adalah ketika kita banyak memperbuat dosa. Maka hadirin yang mulia, dengan adanya majlis ini, Masya Allah, akan menjadi satu majlis maghfirah bagi kita semua. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat majlis bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hingga datang satu pemuda duduk dalam majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlihat dari muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memerah, seolah-olah Nabi ingin marah. Lalu setelah selesai kajian, setelah selesai dalam majlisnya, seorang pemuda ini meninggalkan majlis. Maka tampak dari wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihatnya. Maka hadirin yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan apa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika si pemuda itu tadi datang masuk ke dalam majlismu, wajahmu terlihat begitu memerah seolah-olah engkau ingin marah? Tetapi ketika si pemuda itu pergi meninggalkan majlis, lalu wajahmu tampak begitu tersenyum." Maka hadirin yang mulia, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abu Bakar dan para sahabatku, ketahuilah ketika si pemuda itu datang masuk ke dalam majlisku, si pemuda itu membawa begitu berat dosa, membawa begitu banyak dosa sebesar gunung Uhud. Maka ketika si pemuda itu pergi meninggalkan majlis, maka si pemuda itu Allah gugurkan dosa-dosanya seringan kapas." Maka hadirin yang mulia,
Majlis ini adalah majlis maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita setelah duduk dalam acara ini, duduk di dalam majlis ini, ketika kita kembali keluar dari masjid ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini adalah fadilah bagaimana duduk di dalam majlis. Hadirin yang mulia, mungkin terlihat hanya beberapa kepala saja yang duduk di dalam majlis ini. Kecil di pandangan manusia, tapi demi Allah, ini majlis besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat bersama dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan siapapun mereka yang duduk di dalam majlis, siapapun mereka yang duduk dalam kajian, siapapun mereka yang duduk dalam mencari agama Allah Subhanahu wa taala, meneladani seperti bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah akan menyebutkan nama kita dan ahli keluarga kita di para majlis-majlis malaikat. Hadirin yang mulia, maka Al-Quran ini adalah salah satu pedoman, satu petunjuk kepada kita semua. Kalau hari ini kita punya motor, dilengkapi dengan buku panduannya, kalau buku panduannya ini tidak pernah dibaca, apalagi tidak pernah dikerjakan, maka otomatis motor ini akan rusak. Begitupun kepada kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikirimkan Al-Quran untuk kita baca, untuk kita teladani bagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kalau ini Al-Quran ditinggalkan, ada satu riwayat diceritakan ada seorang tabi'in, ada satu makhluk bernama debu, ada satu orang yang satu langkah lagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedahulu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak ridho kalau si fulan ini masuk ke dalam surgamu. Wahai ibu, kenapa? Maka dikatakan ada debu, ya Allah, sesungguhnya aku adalah debu yang menempel dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran ini berdebu, kalau apa yang tidak pernah dibaca. Hari ini Al-Quran menjadi mahal dalam pernikahan. Saya terima bulan demi bulan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, tapi pada kenyataannya setelah menikah, Al-Quran hanya sebagai pajangan di lemari, seperangkat alat sholat hanya sebagai pajangan saja. Maka debu-debu yang menempel di situ akan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran. Hari ini bagaimana kita lebih banyak sibuk waktu kita dengan membaca handphone, melihat handphone. Coba berapa kali kita sehari melihat handphone? Berapa kali kita membaca handphone? Ketika kita pergi meninggalkan rumah, handphone tertinggal, masya Allah, panik, risau, kembali lagi ngambil belan balik lagi ambil handphone. Tapi ketika Al-Quran tertinggal, Al-Quran tidak pernah kita baca, ada sedikit risauan kita pada Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran memberikan syafaat kepada siapapun mereka yang membaca. Maka hadirin yang mulia, masya Allah, banyak anak muda, adik-adik di sini, masya Allah. Jadikan diri sebagai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka yang berbahagia, yang berbakti pertama adalah orang tuanya. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat, ada kedua orang tua di dalam akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jubah dan juga mahkota yang sinarnya melebihi sinarnya matahari. Maka orang tua ini bertanya, ya Allah, kenapa aku dihiasi dengan mahkota dan jubah-jubah yang berkilauan? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak-anak kalian adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Maka jadikanlah yang punya orang tua, yang punya anak, jadikanlah anak ini sebagai tabungan, jadikanlah anak ini menjadi syafaat ketika kelak di akhirat nanti. Jadikanlah anak ini para penghafal Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Karena ini akan kita tunaikan, akan kita petik hasilnya ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang anak-anak muda hari ini tinggalkan Al-Quran, tidak tahu cara baca Al-Quran, tidak bisa mengirimkan doa kepada orang tuanya, bangun tengah malam
bola. Masya Allah, inilah akhir zaman. Bagaimana Al-Quran banyak ditinggalkan. Bahkan hadirin yang mulia, hari ini Al-Quran telah dirubah menjadi satu media di dalam handphone. Ibadah kita mulai dirubah satu persatu dari sebuah alat elektronik. Al-Quran di dalam handphone. Maka ini akan banyak meninggalkan kaidah-kaidah dari membaca Al-Quran. Dengan kita memegang Al-Quran, maka kita wajib berwudu. Ketika kita berwudu, maka setiap anggota tubuh yang terkena air wudu bahkan dari lubang-lubang tubuh yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Ketika kita memegang Al-Quran, satu pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat Al-Quran, satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika ada huruf alif lam mim, bukan 10 kebaikan yang Allah berikan, tapi setiap huruf alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Ada 30 hasanah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau setiap hari kita gunakan waktu sebagai hadirin yang mulia, saya salah satu pembina untuk cara membaca Al-Quran di salah satu yayasan. Yayasan saya tempat mengajar di tempat rehabilitasi narkoba. Yang di dalam itu di sini ada orang-orang bekas pecandu narkoba. Tetapi masya Allah, dengan mereka ada di yayasan, mereka belajar tentang fikih, belajar tentang Al-Quran. Hari ini kita banyak tinggalkan sholat, banyak tinggalkan kajian ilmu. Padahal ketika kita beribadah tanpa ada ilmu, maka ibadah kita jelas tertolak. Berapa banyak dari kita yang mengetahui ada berapa rukun sholat? Berapa banyak dari kita yang mengetahui syarat-syarat takbiratul ihram? Ada berapa syarat membaca Al-Fatihah? Ada berapa tasydid di dalam Al-Fatihah? Ada berapa syarat membaca tasyahud? Ada berapa syarat membaca salam? Maka hadirin yang mulia, masya Allah, bersyukur kawan-kawan di sini khususnya anak muda, banyak para alim ulama, banyak para asatidz. Maka dekatlah para ulama ini untuk mempertanyakan bagaimana kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka hadirin yang mulia, ketika saya mencoba belajar fikih, masya Allah, banyak dari mereka tidak tahu tentang kaidah sholat. Padahal sholat ini adalah salah satu tiang agama. Sholat terhadap tiang agama adalah sholat. Bahkan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu miftahul jannah. Sholat ini adalah kunci dari surga. Kalau kita mendapatkan kunci surga, maka dekati sholat. Dekati dengan ilmunya. Di dalam kitab Sifatus Saja, Syarah Sifatus Saja itu oleh Imam Nawawi, maka ada arkanus salat sab'atu asar, ada 17 rukun salat, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Maka hadirin yang mulia, kalau hari ini kita salat tidak tunaikan dengan apa yang menjadi rukun, tidak kita tunaikan apa yang menjadi syarat, maka salat kita tertolak. Kenapa hari ini salat kita tidak bisa memperbaiki kehidupan kita? Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Selesaikanlah setiap masalah, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Minta tolonglah dengan bersabar dan sholat. Ini pun satu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut. Ketika menjelang akhir wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholat. Jagalah sholat. Bagaimana hari ini sholat kita akan memperbaiki satu kehidupan kita kalau kita tidak tahu tentang ilmu dari sholat? Ada 17 rukun sholat, ada 3 tingkatan dari niat, ada 19 syarat dari takbiratul ihram, ada 10 syarat membaca Al-Fatihah, ada 14 tasydid di dalam membaca Al-Fatihah, ada 138 huruf yang harus dijaga di dalam membaca Al-Fatihah. Kalau hari ini ketika kita doa, kita sholat menyelesaikan masalah, ternyata sholat kita tidak menyelesaikan masalah, berarti di dalam rukun-rukun sholat kita masih banyak kekurangan. Maka penting adanya ulama, ada alim ulama, ada para asatidz, dekati untuk bagaimana mempertanyakan pelajaran-pelajaran ilmu tentang sholat. Sholat bukan hanya mengangkat takbir.
Hari ini berapa banyak orang yang bertakbir dan menaikkan dengan salatnya. Hari ini banyak orang yang baca Al-Fatihah tidak sesuai dengan kaidahnya. Bagaimana sholatnya akan menyelesaikan masalah kalau rukun-rukunnya masih banyak yang salah. Hadirin yang mulia, Nabi SAW dalam satu pulang setelah berdakwah, pulang ke rumahnya Masjid Aisyah, di dalam rumahnya tidak ada satu butir makanan pun. Maka Nabi SAW kembali ke masjid menunaikan sholat, kembali lagi ke rumah, dilihat di rumahnya belum ada makanan, kembali lagi ke masjid menunaikan sholat. Setelah menunaikan sholat, kembali lagi ke rumahnya belum datang ada makanan. Lalu yang ketiga kalinya Nabi kembali lagi ke masjid dan melaksanakan sholat. Maka setelah itu pulang ke rumah, masya Allah ada makanan. Begitupun para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bagaimana dengan sholat-sholatnya mereka menyelesaikan setiap masalah dalam satu perjalanan. Ketika dalam satu perjalanan tertahan oleh satu gunung, hanya sholat 2 rakaat saja gunung bisa terbelah. Lalu hadirin yang mulia, bagaimana ketika itu para sahabat itu berjalan, ada sungai di depannya, hanya dengan sholat maka sungai itu terkadang menjadi beku dan bisa dilewati oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Hari ini masalah kita banyak. Setiap masalah punya masalah, setiap manusia punya masalah. Tetapi pernahkah kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan bersabar dan sholat? Padahal diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ista'inu bis-shabri was-shalah." Mintalah pertolongan menyelesaikan setiap masalah itu dengan sabar dan sholat. Hadirin yang mulia, di dalam pandemi ini, masya Allah, kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya berdakwah di salah satu pulau terkecil di Maluku Utara, tepatnya di daerah Kepulauan Sanana. 6 hari perjalanan saya dari kota Tanjung Priok menuju kota Ternate. Dari kota Ternate yang berangkat dari kapal kecil 15 jam kurang lebih baru sampai satu pulau. Masya Allah, saya banyak belajar tentang bagaimana orang-orang menanggapi tentang corona, orang-orang yang mendapatkan musibah pandemi. Hari ini satu tarbiyah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyakit corona. Tidak ada wujudnya, entah seperti apa wujudnya. Sering dibicarakan, media massa menyampaikan corona, setiap ngobrol menyampaikan corona. Maka corona ini bukan hilang, tapi malah semakin menyebar. Maka hadirin yang mulia, ketika tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi ini, ketika kita berikhtiar kepada ikuti aturan pemerintah, maka jangan sampai kita berada kepada satu berjalan yang menjadi satu keselamatan. Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu?" Maka kata Nabi Musa, "Ya Allah, ini adalah tongkat. Dengan tongkat ini saya bisa bersandar. Dengan tongkat ini saya bisa memetik dedaunan. Dengan tongkat ini saya bisa membawa kambing-kambing. Dengan tongkat ini saya bisa berjalan. Dengan ini, dengan ini." Maka hadirin yang mulia, Allah ini tidak suka ketika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Maka ditarbiyah Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tadi menjadikan maslahat, sesuatu yang tadi bermanfaat, Allah rubah menjadi seekor ular yang menjadi pegawai. Begitupun hal ini terjadi di akhir zaman. Seorang ulama dari kota Syria pernah menulis dalam kitab Al-Qusus Al-Muntarakat beberapa tahun yang lalu, sebelum ada ini corona. Maka ulama ini pernah menulis dalam salah satu kitabnya, di akhir zaman akan ada 3 penyakit. Yang pertama influenza Injil, influenza tuyul, dan yang terakhir al-corona. Seorang ulama telah berfirasat tentang adanya corona. Maka hadirin yang mulia, kita selesaikan masalah ini bukan dengan meninggalkan sholat, bukan dengan meninggalkan masjid. Hari ini yang terjadi ketika pandemi ini datang, banyak jemaah-jemaah yang
meninggalkan sholat. Tidak akan selesai urusan dunia diselesaikan dengan dunia, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak di baliho-baliho wajib bermasker, wajib cuci tangan, wajib menjaga jarak, tapi tidak pernah ada baliho-baliho yang mengajak wajib mengerjakan sholat di dalam masjid secara berjamaah di lima waktu satu hari. Tidak ada. Kita mencoba menyelesaikan masalah dunia dengan dunia, maka dari Allah tidak akan selesai. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti apa yang disyariatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang dikerjakan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka masalahnya akan selesai. Bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yatsrib saat itu bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu yang pertama dibuat di kota Yatsrib ini adalah masjid. Kota Yatsrib ini adalah kota yang bermaksiat, kota yang rusak, maka disebut kota Yatsrib. Ada 3 perkara yang berkecamuk di kota Yatsrib saat itu. Adanya pertempuran antara kaum Aus dan kaum suku Khazraj. Adanya rumah-rumah mereka yang memasang bendera-bendera putih menandakan wanita diperjualbelikan. Lalu adanya virus bernama Taun, satu virus yang lebih parah dari virus corona. Kalau kena virus Taun, siang kena maka sore mati, sore kena maka malam mati. Lebih parah dari virus corona. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Yatsrib, mendirikan masjid, menjadikan masjid regulator buat orang-orang berdakwah, membawa pikir Islam, membawa pikir agama, membawa pikir bagaimana selamatkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhijrah dari kota Makkah menuju kota Yatsrib. Maka setelah berhijrah membawa pikir agama, maka hadirin yang mulia, Allah angkat derajat kota Yatsrib sehingga hari ini kita kenal Madinatul Munawwarah. Dulu kota Madinah ini adalah kota yang rusak, Yatsrib. Tapi hari ini kota Madinah menjadi kota yang cahaya memancar dan cahaya seluruh dunia. Mengeluarkan banyak ulama, rumah-rumah mereka yang memasang bendera-bendera putih, kini mengeluarkan banyak dari mereka hafid-hafid, alim-alimah, dai-daiyah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Bahkan hadirin yang mulia, saking istimewanya hijrah membawa pikir agama, maka Allah angkat derajatnya. Maka setiap Al-Quran yang turun, setiap ayat yang turun di kota Madinah, Allah memanggil, Allah menghitab mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal kota Mekah mereka telah dulu mengenal Islam, tapi Allah menghitab kota Mekah, ya ayyuhannas, wahai manusia. Maka hadirin yang mulia, ketika ada sesuatu sifatnya hijrah, apalagi mengikuti perjuangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, maka dari Allah akan angkat derajat kita sebagai manusia. Hadirin yang mulia, mungkin kalau saya tidak bawa pikir agama, tidak ada agama dalam kehidupan saya, mustahil saya bisa duduk di depan orang-orang yang soleh ini. Mustahil saya bisa duduk di kursi ini menyampaikan pentingnya agama. Mustahil. Orang bertaruh badan tinggi besar, siapa yang tahu? Tetapi ketika mencoba berhijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, maka kita akan mengangkat derajat. Demi Allah, saya pakai pakaian ini bukan ini disebut orang soleh, tapi saya percaya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani. Siapapun mereka yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ahabani, maka dia cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Siapapun mereka yang cinta kepadaku, maka cintanya kepadaku akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Mustadrak, yang kedua adalah sunnati, adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnah? Hari ini kita ditipu, sama sunnah dikerjakan dengan pahala dan dikerjakan dengan naon, dikerjakan dapat pahala
dan dikerjakan tidak apa-apa. Ini satu keliruan hadirin yang mulia. Kalau kita kerjakan kita nambah pahala, kalau kita tinggalkan maka ini ada satu kerugian kepada kita. Sekarang berapa banyak dari hari ini kita yang menghidupkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa di sini yang cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua masih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu Alaihi Wasallam taslima. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 baris 4, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan untuk naik haji, Allah tidak naik haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada Nabi, maka Allah bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa ushurul jamaah. Maka bersolawatlah, berikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, apa cukup dengan bersolawat? Apa cukup dengan kita membesarkan sayap-sayap kerinduan dan cintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa cukup kita hanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau hari ini bapak-bapak dulu sebelum punya istri, bapak ini kalau naik ngapel, manjang atau punya dulu pasangannya sebelum jadi istri, kalau hanya sekedar gombal-gombal saja, itu ceritanya palsu Pak. Ya, wahai gadisku, matamu bulat seperti bola pingpong. Sayur-sayur cinta pujian dikirimkan kepada pasangan kita. Kalau hanya sekedar sayur-sayur saja, gombalan-gombalan mah hoax. Dan itu ada bukti. Hari gombal terus siapa yang pernah ngajak-ngajak bakso, pernah ngajak jalan-jalan, ini mah hoax kita. Begitupun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup kita hanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita pun bagaimana menghidupkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnah yang paling mudah. Maka hadirin yang mulia, bagaimana sunnah yang paling mudah? Sholat berjamaah di masjid 5 waktu, bangun qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah jamin masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin hisabnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bangun di tengah malam mengerjakan sholat. Bahkan dikatakan oleh Siti Aisyah, ketika Nabi sholat di dalam waktu malamnya, kaki Nabi sampai bengkak-bengkak dari yang mulia. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mensiarkan sholawat saja tanpa ada amal dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata cinta kita yang cinta palsu yang mulia. Nabi sholat malam kaki bengkak-bengkak. Kita sebagai umatnya bangun tengah malam mata bengkak-bengkak kebanyakan tidur. Maka penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, untuk bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minum sambil duduk. Layak saudara hadir qaiman. Tidaklah kalian makan dan minum sambil berdiri. Coba lihat dari kehidupan kita. Makan dan minum kita ini sudah berdiri dan duduk. Nabi mengajarkan kepada kita untuk minum pakai tangan kanan. Maka sunnahnya kalau dipegang dalam gelas, 3 jari kelingking di bawah gelas. Sunnah dilihat dulu apa yang ada di dalam gelas. Yang tegukan pertama Bismillah, tegukan kedua Bismillah, tegukan ketiga Alhamdulillah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hal makan saja. Orang yang makan dan minum berdiri, maka makan dan minumnya ditemani oleh syaitan.
Ini dikatakan oleh para alim ulama. Maka hadirin yang mulia, dalam kehidupan saya kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Nabi, seluruh Rasul dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana membesarkan kalimat La ilaha illallah. Dalam kitab Sulamul Munajat ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bani, makna dari la ilaha illallah la ma'budu la haqqan illallah innahu ghaniyyun. Tidak ada sesuatu yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini banyak umat tinggalkan sholat. Kita lihat umat ini banyak tinggalkan membaca Al-Quran, banyak tinggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita banyak tinggalkan apa yang disyariatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan satu riwayat tidak ditulis dalam kitab Muntaha Hadis, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi yang disusun oleh ulama Maulana Sa'ad rahimahumullah. Di dalam hadis nomor 70 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Jibril sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadis lima iman, beritahu kepadaku apa itu iman. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabihi wan nabi wa tu'mina bil maut wal hayati ba'da maut wa tu'minu bil jannah bin nar bil mizan bil hisab wa tu'minu bil qadri khairi aw syarri. Ini iman yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, idza fa'altu dzalika faqad amantu. Kalau aku telah mengerjakan hal tersebut, apakah aku telah beriman? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza fa'altu dzalika faqad amantu. Kalau kamu telah mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan di korban menjadi yang beriman. Maka hadirin yang mulia, indikator orang beriman mengikuti syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bagaimana mereka Al-Quran dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 19 dan 9 dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ada satu kalimat mentauhid fakilah kalau dalam kaidah ilmu nafsu. Ada satu pengkhususan kepada mereka. Banyak orang-orang Islam di luar sana, banyak orang-orang Islam, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallah. Masajidallah ini kalimat jamak dari masjidun. Kalau kalimatnya dua masjid ini, maka ketika jamak dari tiga masajidan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita lihat hari ini masjid kita mewah karena makmur atau makmur karena banyak jemaahnya. Mewah karena makmur atau mewah karena banyak jemaahnya. Hadirin yang mulia, berapa banyak orang hari ini meninggalkan sholat berjemaah di masjid? Berapa banyak orang hari ini tinggal masuk dalam masjid? Maka kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makmurkan masjid Allah, makmurkan dengan sholat berjamaah, makmurkan dengan kajian-kajian Islami, makmurkan dengan pengajian-pengajian cara membaca Al-Quran, bagaimana cara ta'awuf, bagaimana cara sholat. Maka makmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala kalau ingin kita dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang beriman. Hari ini masjid makmur bukan sebagai waktu, tapi masjid makmur bukan binatang.
masjid makmur ketika sholat Id, masjid makmur ketika sholat Idul Adha. Tapi 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepi oleh jemaah. Saya pernah dakwah ke salah satu kota Sleman, Cakringan, tepatnya di bawah Gunung Merapi. Rumah berempetan banyak Pak, Masya Allah. Keluar sedikit dari gunung, keluar sedikit dari masjid di Gunung Merapi kelihatan di dalamnya. Abu-abu vulkanik keluar di tempat pengungsian itu, tapi Masya Allah tidak ada pentingnya agama di kehidupan mereka. Masjid yang koma, yang ada orangnya sudah sepuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kuat komat beliau lagi, imam dia lagi, makmur jamaah dia lagi Pak. Masya Allah. Saya tanya, apa ini masjid kapan ramainya? Ini masjid besar, masjid jami. Dia di sini ramainya kalau pas pengungsian aja. Kalau terkena musibah baru ramai Pak masjid. Bukan ramai sholat, ramai fungsi. Sekarang masjid kita Masya Allah 2 lantai, indah dengan marmernya, sejahtera dengan jamaahnya. Maka dipertahankan agar bagaimana kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Orang beriman, orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota Yasrib, hal yang pertama dibikin adalah buat masjid. Ketika ada seorang pencuri masuk ke masjidnya Nabi, keluar dari masjid Nabi berhenti menjadi seorang pencuri. Ada seorang penzina masuk ke dalam masjidnya Nabi, keluar berhenti berzina. Ada orang kelaparan masuk ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dengan keadaan perut kenyang. Hadirin yang mulia, padahal masjid Nabi hanya ditopang oleh pelepah-pelepah kurma, beralaskan dengan pasir, hujan-hujanan, panas-panasan, tapi makmur dengan apa yang ada amalan-amalan dalam masjidnya. Ada dakwah Allah, ada ta'lim wa ta'allum, ada zikir wal ibadah, ada khidmat, melayani makmur, melayani jemaah. Hari ini masjid kita besar, ada orang pencuri masuk ke dalam, bukan hilang pencuri tapi hilang berapa amalnya Pak. Ada orang kelaparan, seorang musafir masuk ke masjid kita, pulang dengan keadaan tetap lapar, padahal masjid kita lebih mewah daripada masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala telah difasilitasi masjid begitu indah, begitu besar. Jangan hanya sebagai masjid jadi bangunan-bangunan yang terkompak tanpa amalan dalamnya. Hari ini kalau ada satu kelompok datang ke masjid Darul Rahmah, tiba-tiba satu kelompok ini datang menghancurkan tiang-tiang dari masjid Haram, apa? Marah Pak. Bahkan orang yang pernah ke masjid pun akan marah karena fasilitas sholatnya ini dihancurkan. Tetapi hari ini kenapa kita tidak marah ketika banyak umat muslim meninggalkan sholat, mencoba menghancurkan tiang-tiang agama, pentimbangan masjid dan agama. Masjid bisa dibangun lagi. Ketika agama dihancurkan hari ini, Masya Allah. Maka bagi saya penistaan paling besar bukan mereka orang-orang kafir yang curang-curang di musola, bukan mereka orang-orang kafir yang membakar Al-Quran. Wajar mereka orang kafir, mereka tidak tahu. Tetapi hari ini penistaan paling besar adalah ketika kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat. Bagaimana mendapatkan kunci surga dari yang Nabi janjikan kalau kita meninggalkan sholat? Lalu hadirin yang mulia, siapa lagi mereka orang-orang yang beriman? Ditulis dalam kitab At-Tauhid wal Bayan, Jalan Iman, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Beliau menulis dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 garis paling atas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Berbahagia mereka orang-orang yang mukmin, berbahagia mereka orang-orang yang beriman. Hum an salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Hari ini lihat Pak sholat kita. Kalau kita ingin tahu indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat bagaimana dari sholat kita.
Orang yang dikatakan mukmin adalah orang salatul khashi'an. Orang mereka yang berjalan salatnya secara khusyuk. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika sholat ada satu halangan mengganggu, tamannya mengganggu, perkebunannya mengganggu, maka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku jual ini perkebunan, aku diimpakkan untuk di jalan Allah karena perkebunan ini mengganggu ketika aku sholat. Coba lihat sholat kita. Allahu Akbar. Bapak masih bisa saja, masih saja. Aduh, dia dompet gimana? Ternyata sholat kita jauh dari kehusuan yang diinginkan, seperti bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika semakin banyak kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan dan masalah-masalah kita di buminya. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang mulia, siapa lagi mereka orang yang beriman? Maka seorang ulama tafsir bernama Ibnu Katsir menulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Quran surah Al-Fat ayat 15 garis 9, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka orang-orang yang mukmin, mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu illallah, la haqqa illallah. Tidak ada sesuatu yang pantas disembah, tidak ada yang lebih hak selain Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat tinggalkan sholat, tinggalkan Quran, tinggalkan berzikir, tinggalkan silaturahmi demi Allah. La ilaha illallah yang rusak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika la ilaha illallah masuk ke dalam hati, maka tidak ada sesuatu apapun yang mencegah dia untuk beribadah. Hayya 'alas shalah. Allah mengambil kita untuk sholat. Takut ya, saya beresin dagangan. Aduh, ini belum selesai pekerjaan. Aduh, saya lagi nanggung. Dilalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 30 baris paling atas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapapun mereka yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqomah hingga mati menjelang, dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di akhirat orang-orang lain sibuk dengan dosa-dosanya, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di panasnya padang mahsyar, ada satu orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas batang kakinya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas lututnya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas pahanya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas badannya. Bahkan demi Allah, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri karena dosa-dosanya. Bahkan orang-orang kafir ketika di padang mahsyar menunggu waktunya hisab, saking banyak yang dihisabnya. Ya Allah, kita adalah masuk neraka. Panas pada mahsyar, hanya berapa hasta dari kepala kita. Ada 4 matahari beralaskan tembaga dan perak mendidih orang ketika menginjak pada mahsyar. Ini panasnya pada mahsyar, panasnya akhirat. Tapi hadirin yang mulia, ketika mereka yang mengaku Rabbku adalah Allah, mereka berkata Rabbku adalah Allah, dan mereka istiqomah, maka sering kita dengar dalam khutbah-khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali membawa agama, kecuali kalian dalam keadaan beriman. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la takhruju minad dunya illa bil iman. Jangan kalian tinggalkan dunia tanpa membawa iman. Ini iman perkara yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, mereka Rabbku adalah Allah, mereka yang berkata Rabbku adalah Allah, maka kata Allah
Allah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah kirimkan kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka para malaikat. Wahai bulan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai jenazah, wahai mayit, mereka yang mengaku Rabb adalah Allah, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Aku datang kepadamu mengabarkan kabar gembira, surga yang telah Allah janjikan. Hadirin yang mulia, ini adalah makna la ilaha illallah, adalah la ma'budu illallah. Tidak ada sesuatu apapun ketika kita beribadah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyentuhkannya dengan apapun. Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an faqad harama Allah minan nar. Siapapun mereka yang mati dan tidak menyebutkan Allah, faqad harama Allah minan nar, maka haram tubuhnya menyentuh api neraka. Ini adalah yang pertama, bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang beriman kepada Allah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapapun mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fayaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Maka ketika berbicara yang baik, ini adalah menunjukkan akhlak yang baik. Bagaimana akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapannya adalah ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Quran surat An-Nisa ayat 33 baris 5. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala selain ucapan mengajak manusia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bisa berdakwah, mengajak kepada kawan-kawan yang lain. Ayo sholat, ayo ngaji. Dakwah cuma 3 huruf, A, Y, dan O. Ayo. Yang dulu sering aja bermaksiat berubah menjadi taat. Yang dulu haram ibadah sekarang bersujud di atas sejarah. Ayo sholat, ayo bangunkan masjid, ayo datang dalam ta'lim, ayo datang kajian, ayo berzikir kepada Allah. Ini adalah satu ungkapan ajakan. Seluruh Nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allah, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 108 baris 4 sebelah kiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabil ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabil, ini adalah jalanku. Ada satu yang menarik di sini. Ada satu ayat hadhihi, maka dalam kaidah ilmu alfian, kalau ada mudzakkar maka harus mudzakkar, kalau muannas sama muannas. Ada kalimat hadhihi, ini adalah salah satu isim isyarah atau satu kata kunci. Seharusnya menulis Allah ada sabil, karena sabil ini adalah mudzakkar, ini adalah muannas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku yang penuh rahmat dan lemah lembut. Ketika sesuatu hal ini menunjukkan kepada sifat wanita ini lemah lembut. Ibu-ibu kalau ngajak makan anaknya, jangan makan sini, jangan nyabu, berpelakon itu main kawin sini. Tetap dipanggil lagi, jangan makannya, ya bu, bentar bu, apa yang dia lain, jangan makannya, ya bu, bentar. Akhirnya itu masih disuapkan ke tangan mulutnya oleh ibu sendiri. Ini kelembutan seorang wanita. Maka istighfar dalam Quran surat Yusuf, hadhihi sabil, ini adalah jalanku yang lemah lembut. Maka untuk berdakwah ini dakwah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah. Ini adalah sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul hasanah, ketika kita ada seseorang misal sebulan didatangi ngasih bantuan 10.000, dibalas lagi 10.000, itu wajar.
namanya kalimah. Adapun hasanah, ada satu orang berbuat baik dibalas 2 kali kebaikan oleh orang lain. Ini adalah wajar. Tetapi sifat azimah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat yang begitu agung. Ketika ada orang lain menzolimi, ada orang lain yang berbuat kasar kepada kita, bisakah kita membalas dengan berbuat baik kepada mereka? Ini sifat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah keluar, ada seorang Yahudi yang setiap harinya meludahi Nabi, membuang kotoran kepada Nabi, 3 hari berturut-turut, si pulang tidak ada lagi. Maka ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada warga kota Mekah, ini si pulang kemana? Kok tumbennya? Biasanya saya kalau jalannya diludahi, biasanya kalau lagi jalan ini dilempari kotoran, tapi hari ini tidak ada. Akhirnya terdengar kabar seorang Yahudi ini sedang sakit. Ya Rasulullah, seorang Yahudi itu lagi sakit. Maka Nabi pulang kembali ke rumahnya kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ditinggallah gantung yang paling lembut. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya ketika makan itu dengan gantung yang kasar. Tetapi Nabi membuat gantung yang paling lembut untuk dihadiahkan kepada si pemuda Yahudi yang menzalimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun datang, Assalamualaikum. Maka kata si Yahudi ini, Muhammad, ngapain kamu kesini? Kalau kamu balas dendam padaku, balas dendamnya nanti aku sembuh. Tapi apa yang katakan Nabi bukan? Aku datang ke sini untuk menengokmu, membawakan sebuah gantung yang begitu lembut. Bagaimana sih azimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang Yahudi bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sifat azimah. Satu riwayat Sayyidina Bilal, seorang budak, seorang hamba sahaya, bahkan tubuhnya saja bukan milik dirinya. Kalau majikannya menaik ke atas unta, maka punggung Sayyidina Bilal ini menjadi tangganya. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal sedang beristirahat, lelah membentangkan gantung yang seharusnya dikerjakan oleh seekor binatang, dikerjakan oleh Bilal. Maka terlihat Bilal sedang kelelahan. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang begitu lembut. Nabi memutar ini gantung yang seharusnya dikerjakan oleh seekor binatang. Maka kata Bilal, wahai pemuda, engkau ini sangat kaya. Saya tidak bisa ngasih apa-apa engkau, tapi saya hanya bisa berpesan. Di bawah sana ada seorang yang bernama Muhammad, yaitu penyihir yang meninggalkan agama yang terdahulu, yang menghancurkan berhala-berhala. Dia ini adalah orang yang berdusta. Nabi hanya tersenyum. Datang hari besoknya. Hal yang sama dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergantung yang seharusnya dikerjakan oleh seekor binatang. Lalu Bilal pun sama menasihatkan sama wahai pemuda, di bawah kita ada seorang yang namanya Muhammad, jangan kamu dekat-dekat. Dia ini sihir, dia ini berdusta, dia ini mencoba menghancurkan agama terdahulu. Nabi hanya senyum. Lalu di hari yang ketiganya datang lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal yang sama disampaikan oleh Bilal. Hai pemuda, jangan kamu dekat lagi namanya Muhammad. Dia penyihir, dia berdusta. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, apakah kamu tahu siapa itu Muhammad? Saya tidak tahu. Makanya ini pentingnya Pak, hati-hati jangan sampai kita ini hidup sekarang terjebak dengan hoax, menyampaikan kabar sesuatu ini cuma sekedar muncul katanya, tapi cari bagaimana sumbernya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, akulah yang bernama Muhammad, akulah orang yang selalu kau sebut-sebutkan dan disebut kau berdusta, penyihir. Maka saat itu pun Sayyidina Bilal bukan menjauh dari Nabi Muhammad, tetapi dengan cepat dia memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhir hari ini kita kenal orang pertama yang azan
hidup seperti yang sangat agung. Ini adalah sifat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, dalam kehidupan kita tahu lagi bagaimana sifat-sifat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mengajak kepada teman-teman yang lain untuk satu pekerjaan yang baik, saling mengajak untuk dalam kajian, saling mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang beriman. Siapapun mereka orang yang beriman, Allah jadikan surga. Maka hadirin yang mulia, sifat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang perlu kita contoh. Bukan kita mencontoh siapa figur kita, bukan kita mencontoh siapa artis kita, bukan kita mencontoh siapa mereka yang orang-orang kaya, tetapi yang kita contoh adalah bagaimana kehidupan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu mengajak Allah, mengajak manusia untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar memakai sunnah ketika makan, belajar memakai suprah ataupun pakai alas, makan dengan 3 jari. Bismillah, baca doa dulu. Bagaimana yang diutamakan adalah garam. Sunnah ini untuk makan garam dengan jari manis. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghapuskan 70 virus penyakit. Bagaimana corona akan muncul dalam kehidupan seorang muslim kalau seorang muslim taat mengikuti ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir makan makanan baru makan buah, tapi orang Islam makan buah dulu baru makan makanan. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, dari sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi dengan bersolawat, bukan kita tunjukkan dengan sayur-sayur cinta dan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tunjukkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengamalkan setiap apa-apa yang kita mampu amalkan. Hari ini amal-amal sunnah yang kita cari ini amal sunnah-sunnah yang sesuai nafsu. Poligami sunnah, udah poligami yang ayah bukannya itu. Pada banyak sunnah yang lain. Maka sunnah-sunnah yang lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, kita akan berangkat untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar menghidupkan muslim-muslim Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pun dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 10 kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, mengikuti lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki setiap amalan-amalan ibadah kalian setiap hari. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan hadirin yang mulia, keutamaan dari kita mengucapkan ucapan yang baik, memperbaiki akhlak kita, bagaimana akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah. Kalau kita pengen buka cinta dengan Nabi, kalau kalian pengen duduk dekat bersama Nabi dari akhirat nanti, hari kiamat nanti, maka dikatakan oleh Syekh Imam Al-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahabbakum ilayya, sungguhnya dari kalian yang paling aku cintai, wa aqrabikum minna majlisan yawmal qiyamah, dan orang yang paling dekat duduk bersamaku di surga Allah, orang yang dekat duduk bersamaku di hari kiamat. Kata Nabi, mereka ahasinakum akhlaqan, mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhlak, apa itu akhlak? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita adalah menunjukkan akhlak kita. Semakin kita banyak mengajak manusia kembali taat kepada Allah, semakin
banyak berhasil untuk dalam kebaikan, maka semakin banyak Allah akan memperbaiki akhlak-akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi akhlak yang baik, sehingga diberberkan paling dekat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, anasil yadkhiluna fil jannah, apa yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, taqwallah wa husnul akhlak, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lalu tanya lagi oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, anasil yadkhiluna fil nar, apa yang membuat manusia banyak masuk ke dalam neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-fahu wal farj, mulut kalian dan alat kemaluan kalian. Bagaimana hari ini kita lihat, Masya Allah, wanita-wanita yang seharusnya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiang-tiang negara. Tidak saluhan bilad, tidak pasana bilad. Kalau wanitanya soleh, maka baiklah negaranya. Kalau wanitanya rusak, maka rusaklah negaranya. Hari ini negara kita rusak dari yang mulia. Wanita-wanita pamer, memamerkan apa yang menjadi auranya, hanya sekedar mendapatkan like, hanya ingin mendapatkan sekedar followers, pakai berbagai macam produk. Padahal kecantikan dari seorang wanita adalah nur dari dalamnya, bukan cantik terlihat di luar. Cantik di luar sehingga waktu bakal buat peot, tapi cantik dari diri dalam hati itu tidak akan hilang. Ini yang sekarang wanita banyak dikerjakan. Makanya wasiat kedua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa, wanita, jagalah wanita-wanita kalian. Hadirin yang mulia, bapak-bapak yang punya putri-putri, Masya Allah, perlu dipertanyakan. Kalau hari ini anak-anak bapak pulang jam 10 malam tidak khawatir, sedangkan ayam belum masuk dalam kandang, maka kita sudah panik. Sekarang wanita-wanita memamerkan auranya. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita itu adalah bagaimana wanita-wanita di akhir zaman. Maka yang punya anak, Masya Allah, tutup hijab mereka dengan auratnya yang tertutup. Karena akan ada 3 lelaki yang akan didorong oleh seorang wanita apabila membuka auratnya. Terlihat selain rambut dari seorang wanita, seorang bapak akan didorong masuk ke dalam neraka, seorang suami akan didorong masuk ke dalam neraka, dan saudara lelaki akan didorong masuk ke dalam neraka. Maka dari yang mulia ini yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah bisa wanita, dan yang ketiga dikatakan dalam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati adalah kita semua. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah bertatap dengan Nabi, kita tidak pernah berjalan bersama Nabi. Tapi Nabi ribuan tahun yang lalu di dalam Suratul Maunah menyebutkan nama-nama bapak-bapak semua yang ada di sini. Ummati. Tidak disebutkan Aisyah, tidak disebutkan Fatimah, tidak disebutkan Hasan dan Husain, tapi yang disebutkan dalam Suratul Maunah Nabi adalah ummati. Apa sekarang kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pantaskah tangan kita memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tangan kita masih banyak bermaksiat, tangan kita masih banyak menggunakan sesuatu yang tidak Allah sukai, yang tidak Nabi sukai. Pantaskah tubuh kita ini memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dari tubuh kita masih banyak menggunakan tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah pantaskah mata kita memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mata kita masih banyak melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hadirin yang mulia, dari 2 perkara yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amanatkan kepada kita sebagai umat Nabi, agar bagaimana kita menjadi umat yang masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para orang-orang salih, bersama para waliullah. Maka hendaklah jadikan diri kita ini mentauladani bagaimana sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan apa yang menjadi sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengikuti sunnah, kuncinya hanya taat saja. Hari ini kita sakit ke dokter ini harus dibedah, ini harus dipotong,
ini harus dioperasi dengan duit sekian juta karena ada satu manfaat. Kita yakin kita mulus saja mengerjakannya. Pulang ke rumah mencari uang, tidak punya uang, harta yang ada dijual, motor dijual demi kesehatan kita, mobil dijual, ladang dijual untuk mendapatkan kesembuhan kita mengikuti apa yang dokter anjurkan. Begitu ketika kita mengikuti Nabi, ada kejayaan di balik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu keutamaan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghidupkan sunnah, maka kita hidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari dengan sunnah-sunnah yang paling mudah, baru berketika sunnah-sunnah selanjutnya. Saya seperti ini pakai imamah, pakai wudhu, pakai jubah, bukan pengen disebut orang soleh, tapi saya meyakini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun mereka pada hari ini yang cinta kepadaku maka bersamaku di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia, kita sampai berapa? Ya, Masya Allah, saya bersyukur dan terima kasih. Semoga kalau kata orang Empang, ada yang pakai Empang Pak, dan pakai Empang kamu orang pernah kata orang Empang, kalaupun telur keluar dari kandang ayam, tapi ada manfaatnya maka ambilnya. Sengaja buat keluar di nabung ayam manfaatnya coba gue dosan. Nah, Masya Allah, semoga karena gue saya itu bawa ayam di kandang ayam, tapi semoga yang keluarnya dan telur yang bermanfaat buat bapak-bapak yang kawan-kawan bapak-bapak semua di sini. Belajar mengamalkan karena kalau Imam Syafi'i menunjur manakola wala tanjur manakola. Lihatlah apa yang disampaikan dan yang berhukum. Mau disebut bentuk apa? Masya Allah. Allah para soleh, takwa ini ada soleh takwa. Tapi lagi belajar untuk menjadi orang soleh, belajar bagaimana menghidupkan. Kalau saya mampu belajar seperti ini, kawan-kawan di sini sudah menjadi orang yang soleh, maka tambah tingkatan faktor hati, tingkatkanlah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Hari ini musibah terjadi begitu banyak Pak, segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beriman, untuk melayani manusia. Allah ciptakan lautan, daratan, pepohonan, hutan, air hujan. Ini untuk melayani manusia. Maka dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 baris paling atas dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya ahli penduduk bumi, provinsi, negara, desa, kampung, kecamatan, amanu wa taqwa, mereka beriman dan bertakwa, maka janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka akan kami limpahkan, akan kami turunkan keberkahan-keberkahan yang ada di atas langit dan keberkahan-keberkahan yang ada di daratan. Hari ini hujan yang seharusnya bermanfaat bagi tumbuhan, yang harusnya bermanfaat bagi tanaman, yang harusnya bermanfaat bagi tanah, hari ini hujan menjadi satu musibah, banjir bandang, banjir bermana-mana. Kenapa? Karena manusia yang tinggal dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah datang bersulut-sulut seperti bagaimana putusnya tasbih dan talinya. Maka untuk memperbaiki apa yang terjadi di hari ini, apa yang akan terjadi di kemudian hari, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari wujud kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan dalam lisan, tapi musaddiquhu fi qalbi, tapi meyakini, beriktikad di dalam hati bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Kita tinggalkan kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada dunia kita tinggalkan sehingga Allah masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka akan selalu jadi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Quran surah Al-Taubah ayat 38 baris keempat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum infiru fi sabilillahi fa'udhu ilal
neraka, lebih senang mencari kesenangan di atas muka bumi, lebih senang mencari keduniaan kalian daripada kecintaan kepada akhirat. Maka kata Allah, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Sesungguhnya apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini hanyalah sedikit di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengejar-kejar sesuatu yang tidak akan kita hormati, tapi kejar sesuatu yang kita hormati adalah bagaimana amal-amal dalam kehidupan kita sehari-hari 1 kali 24 jam, bukan hanya bersalawat kepada Nabi saja, tapi kita mengamalkan apa yang menjadi sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kecintaan tanda bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang mulia, maka kita belajar dari seekor lebah. Seekor lebah kalau disimpan di tempat sampah, maka lebah ini akan pergi mencari taman bunga. Nggak betah kalau tempatnya kotor. Maka jangan sampai kehidupan kita ini seperti lalat. Sudah ada di tempat najis yang indah, sudah ada di taman-taman bunga, tapi lalat jangan betah di tempat yang indah, jangan pergi ke tempat sampah mencari kotoran. Maka jadikanlah kehidupan kita seperti kehidupan lebah, senang dalam duduk di dalam kajian, senang duduk di dalam majlis. Maka Nabi SAW, kalau kalian menghampiri ataupun kalian melihat ada dia berjana taman surga, maka kata Nabi perintahkan kepada para sahabatnya singgahlah dengan senang hati. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang berjana, apa yang di taman surga? Maka taman surga ini adalah taman-taman majlis di mana menghubungkan, membesarkan kebesaran Allah, bagaimana mengingat perkara-perkara akhirat, bagaimana mewujudkan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga kita semua yang duduk di atas muka bumi ini, semua yang duduk di dalam masjid ini, menjadikan satu aplikasi di dunia sebagai taman surga, sehingga kelak Allah kumpulkan kita di taman surga Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya nanti. Hadirin yang mulia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah datang dari kebodohan saya. Masih banyak belajar tentang perkara-perkara agama. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dengan setiap apa yang saya sampaikan, ini akan menjadi petuah buat diri saya sendiri, khususnya semoga bermanfaat buat jemaah yang ada di dalam masjid Darul Rahmah. Maka kita itu menyampaikan kepada majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.